Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masih dalam pembahasan perkataan penulis agar seorang penuntut ilmu itu dalam menuntut ilmu harus ada yang namanya at-tafaqquh bitakhrijil furu' 'alal usul, yaitu berusaha untuk bertafaqquh, mendalami pemahaman untuk bisa menyimpulkan masalah-masalah yang furu' dengan menggunakan kaidah-kaidah atau usul. Halaman 68. Pada pertemuan yang lalu saya sebutkan bahwa kita sebagai penuntut ilmu jangan puas hanya dengan tahu ujung hukumnya. Jangan mencukupkan diri hanya dengan tahu, oh ini halal, oke selesai. Oh ini haram, selesai. Oh ini riba. Jangan cuma tahu itunya, tapi harus tahu rumus dan usulnya. Dari mana itu perlu ditanya. Jangan mencukupkan diri hanya dengan sekedar kesimpulan hukum, tapi harus tahu dalilnya. Kita belajar agama harusnya begitu. Usahakan juga untuk bisa menuntut ilmu yang sifatnya kaidah. Karena antum kalau menguasai kaidah, akan ada banyak masalah-masalah cabang, akan mudah menyelesaikannya. Seperti saya sudah contohkan pada minggu yang lalu. Kalau kita hafal kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, bahwa yang yakin tidak biasa dianulir oleh apa? Keraguan. Maka nanti antum akan dapati dalam berbagai masalah bisa diselesaikan hukumnya dengan cuma satu kaidah ini. Ya. Seperti ragu-ragu berapa sudah rakaat yang dikerjakan, 3 apa 4. Coba diingat-ingat, tidak bisa ingat, maka ambil 3. Karena yang yakin tidak bisa dianulir oleh keraguan. 3 yakin, 4 ragu-ragu. Berarti pilih yang mana? 3. Saya sudah tawaf 5 apa 6 ya. 5 apa 6 ya. Coba diingat-ingat. Tidak ingat juga. Coba bertanya kepada temannya sesama yang tawaf, dia juga lupa. Maka sudah ambil berapa? 5. Karena yang yakin tidak bisa dianulir oleh keraguan. Yang yakin berapa? 5. Sedangkan yang 6 ragu-ragu. Ada lagi kasus misalnya ada piring di perusahaan. Yang perusahaan itu ada orang ekspatriatnya, ada orang bulenya. Si orang bule ini kadang-kadang memakai piring yang ada di perusahaan, misalnya untuk makan babi. Hari itu kita dapati piring. Ini jangan-jangan sudah dipakai oleh si bule ini. Tapi kok kayaknya bersih. Nah, ini najis atau tidak? Jawabannya tidak, karena yakin dengan kebersihannya. Sedangkan si piringnya ini pernah dipakai oleh orang bule untuk makan babi atau tidak, kan sifatnya ragu-ragu. Berarti hukum asalnya bersih, pakai saja karena itu yakin. Masuk kamar mandi, di situ ada ember. Embernya, mulutnya lebih rendah daripada WC-nya. Wah, ini jangan-jangan kalau yang pipis anak kecil ini terpercik sana sini masuk ke embernya. Tapi lihat airnya, wah airnya jernih, bersih. Ya. Maka hukum asalnya suci, bisa dipakai. Adapun kemungkinan ada air kencing yang terpercik ke dalamnya, itu kan cuma ragu-ragu. Paham ini? Hanya dengan satu kaidah banyak permasalahan yang nanti bisa diselesaikan. Kalau belajar usul. Saya pernah mengajarkan usul. Kitab judulnya Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah wal Furuq wat Taqasim Al-Badi'ah An-Nafi'ah, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita pernah selesaikan kurang lebih ada 45 kaidah. Tahun 2014. Mungkin waktu itu antum masih di Melawai kali ya. Nah, belum ngaji. Masih anak-anak ya. Mungkin 2014 saya sudah ajarkan itu, ada 45 kaidah. Antum bisa lihat di YouTube. Qadarullah, karena waktu itu Ruzika mungkin baru merintis juga, sehingga mayoritas dari 45 kaidah itu tidak ada rekamannya. Seingat-ingat saya yang muncul di YouTube mungkin hanya ada sekitar 14 kaidah. Mayoritasnya entah kemana. Nah, maka seorang penuntut ilmu jangan mencukupkan diri hanya dengan tahu hukum, tapi harus tahu dalil dari
di balik hukumnya. Ya. Jangan cuma bilang gini, kata Ustadz anu, itu bukan dalil. Saya catat ya, kata Ustadz bukan dalil. Dalil itu nas Al-Quran atau sunnah di balik perkataan mereka. Jangan pernah antum berdebat dengan orang hanya bisa mengatakan kata Ustaz. Itu enggak ilmiah. Kelahi ini misalnya sesama ikhwan. Hukumnya itu begini. Enggak, hukumnya itu begitu. Apa dalilmu? Kata Ustaz Mufli. Ya, aku juga kata Ustaz Abdurrahman. Ya. Bagaimana? Akhirnya antum ngadu domba ustadznya. Padahal yang penting itu bukan kata Ustaz siapa. Yang paling penting apa? Dalil Al-Quran maupun hadis di balik kata Ustaz Mufli. Dalil Al-Quran maupun hadis di balik kata Ustaz Abdurrahman. Apalagi kalau sudah begini, kata Ustaz Mufli dalilnya adalah anu. Dibantah. Oh, kalau menurut Ustaz anu enggak boleh. Apa dalilnya? Enggak mau tahu. Pokoknya yang penting kata Ustaz itu enggak boleh, selesai. Gimana? Itu enggak ilmiah jadinya. Nah. Sekarang kita baca di halaman 69 kelanjutan dari perkataannya. Dua orang syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, telah meraih prestasi yang tinggi dalam hal tafaqquh, dalam hal mencoba untuk mendalami permasalahan sampai menemukan hukumnya dengan menggunakan kaidah. Barang siapa membaca buku-buku kedua imam ini, niscaya akan menuntunnya di atas jalan yang lurus menuju tafaqquh. Salah satu perkataan indah Ibnu Taimiyah adalah ucapan beliau di forum Tafaqquh fid Din. Saya sambil mencocokkan dengan di kitab aslinya. Kata beliau, amma ba'du. Dahulu, amma ba'du, faqad kunna fi majlisi tafaqquh fid Din. Dulu kami pernah berada di sebuah forum yang isinya orang-orang yang sedang mendalami masalah agama dan mengkaji hukum-hukum syariat untuk memahami secara mendalam gambarannya, ketetapannya, taswiran, takriran, wa ta'silan wa tafsilan. Ketetapannya, dasar-dasarnya, perinciannya. Sehingga sampailah kami pada pembicaraan sebuah permasalahan, lalu saya berkata, la haula wala quwwata illa billah. Kesimpulan masalah ini sebenarnya bisa berdasarkan pada kaidah anu dan kaidah anu. Ini tata cara penerjemahannya langsung saya tafsirkan ya. La haula wala quwwata illa billah. Hadza mabniun ala aslin wa faslain. Ini kesimpulannya masalah ini hukumnya bisa dibangun di atas kaidah yang ini dan dua pasal yang itu. Maksudnya ini cuma contoh tok. Bahwa dalam mereka bermajelis para ulama di zaman dahulu, mereka mengkaji dengan dalil-dalil, mengkaji dengan kaidah-kaidah. Kalau kita di zaman ini, misalnya perang di Facebook, ya, makan tulang boleh nggak boleh? Ya. Perangnya antar sesama ikhwan, perangnya hanya soal preferensi saya suka ustadz itu maka saya bela, saya benci dengan ustadz itu maka saya bantah dia. Bukan dengan ustadz ini mengatakan ini dalilnya apa? Dalilnya apa? Oh ini. Oh salah. Maka meskipun saya suka dengan dia, kalau salah ya salah. Bukan membela membabi buta. Bukan pula menjatuhkan sejatuh-jatuhnya dengan mencaci, mencerca. Ya. Cukup membahas apa kaidahnya, apa dalilnya, apa kesimpulan hukumnya, selesai. Ya. Ikhwan di zaman ini mereka berdebat di Facebook, gontok-gontokan. Tapi tidak juga didasari dengan kaidah-kaidah atau usul. Maklum, kebanyakannya belum belajar bahasa Arab. Karena usul tidak bisa dipelajari kecuali dengan bahasa Arab.
Mohon maaf, bagi pemilik mobil KT 1729 Aki Hyundai Atos ini Atos ya. A to Z, mohon mobilnya dipindahkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, coba lihat. Para ulama di zaman dulu kalau menentukan suatu masalah, hukumnya apa, mereka pakai kaidah-kaidah. Sedangkan kita di zaman ini pakai perasaan. Kalau menurut saya sih kayaknya ini boleh aja sih kayaknya. Nah, ketahuilah, semoga Allah membimbingmu bahwa sebelum memahami secara mendalam kita perlu melakukan tafakkur atau berfikir mendalam. Sungguh Allah mengajak para hambanya dan dalam banyak ayat dalam kitabnya agar bergerak mengedarkan pandangan untuk berfikir secara mendalam mengenai kerajaan langit dan bumi, serta agar seseorang mengamati dirinya dan apa yang ada di sekitarnya guna membuka lebar-lebar potensi-potensi intelektual hingga dia pun bisa mencapai penguatan iman, pendalaman hukum dan kejayaan ilmiah. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 242. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya atau hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 50. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak berfikir? Jemaah, apakah sama orang buta dengan yang melihat? Tidak. Dan yang buta ini adalah perumpamaan orang yang tidak berilmu. Dan yang melihat adalah perumpamaan orang yang berilmu. Oleh karena itu, tafakkuh memiliki cakupan yang luas daripada tafakkur. Karena tafakkur merupakan hasilnya. Karena tafakkur adalah hasilnya. Allah berfirman, "Fama lihaula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha." Mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Sekarang ini masalah yang penting yang berikutnya. Coba dilihat. Akan tetapi aktivitas tafakkuh, mendalami masalah agama, mendalami dalil-dalil, harus dibatasi dengan argumentasi alias dalil dan dihindarkan dari hawa nafsu. Itu yang penting. Perhatikan jemaah. Dalam menuntut ilmu, hindarkan mencari hukum-hukum yang tercampur dengan semangat karena hawa nafsu. Saya pernah contohkan. Misalnya ada orang mencari kesimpulan hukum, tetapi dia sudah punya kesimpulan dulu di kepalanya. Musik itu boleh. Carilah dia dalil di YouTube. Video-video semua yang mengatakan boleh. Lihat, buka Ustadz A. Alhamdulillah boleh. Buka lagi B. Nah tuh kan boleh. Apa aku bilang? C. Waduh, gak boleh lagi. Ini Ustadz gak boleh diikuti ini. Ya. Maka dia mencari ilmu sesuai dengan nafsunya. Padahal setiap Ustadz yang dilihat boleh tidak boleh itu, dilihat masing-masing dalilnya. Dilihat bagaimana perkataan ulama dalam masalah itu. Tidak boleh seseorang mengikuti suatu permasalahan hukum yang senang pada yang disenangi oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang tidak disukai oleh hawa nafsunya. Antum pasti tahu ini. Kita kalau sudah dengar ayat, dengar hadis, kita bilang apa? Sami'na. Nah, itu tahu kan? Apa artinya? Kami dengar, kami taat. Bukan kami dengar, kami pikir-pikir dulu. Kalau cocok baru diikuti, taati. Kalau tidak cocok ya maaf. Ya. Bahkan ada orang yang senang mencari yang ringan-ringan. Dia cari, oh itu boleh kan? Ya sudah boleh. Itu boleh kan? Boleh. Haramkan nanti dulu. Dia cari apa yang ringan menurut dirinya. Apa yang enak bagi dirinya. Ini cara tafakkuh yang salah. Karena jamaah yang dirahmati Allah,
Orang kalau mau ke surga itu memang lebih banyak gak enaknya daripada enaknya. Orang kalau pengen masuk neraka, dia akan dapati banyak enaknya dibandingkan tidak enaknya. Ada hadis yang panjang di mana Rasulullah SAW menceritakan Allah memperlihatkan kepada malaikat tentang surga. Lalu malaikat mengatakan, ya Allah, kalau begini isinya surga dan manusia semua lihat, wah semuanya mau masuk. Kemudian diperlihatkan kepada malaikat tentang neraka. Malaikat mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, kalau begini pandangan neraka, mana ada yang mau masuk? Lalu diperlihatkan kepada malaikat jalan menuju surga. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, kalau begini jalan menuju surga, gak ada yang mau masuk surga. Paham gak? Dan kalau diperlihatkan lagi jalan-jalan menuju neraka, ya Allah, kalau begini semuanya mau masuk neraka. Lalu kemudian di bagian akhir Rasulullah SAW mengatakan, wa khuffatil jannatu bil makari, wa khuffatin nar bisyahawat. Orang kalau mau menuju surga, maka itu akan diliputi oleh jalan-jalan yang tidak enak. Sedangkan kalau masuk neraka, maka diliputi oleh jalan-jalan syahwat. Bangun subuh itu sebenarnya kalau ngikuti hawa nafsu enak gak sih? Enggak. Enak-enak tidur kok dibangunin. Pacaran, zina, enak gak? Antum pernah pacaran kan? Pacaran, dapat cewek, enak. Ya. Tapi jalan menuju kemana itu? Kenapa? Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita kalau ngikuti yang enak-enak semua, nah, kita malah harusnya khawatir, jangan-jangan ini jalan menuju neraka. Allah berfirman, walini taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Sungguh jika kamu mengikuti kemauan orang-orang setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Wahai penuntut ilmu, berhiaslah dengan perilaku mengamati, bertafakkur, memahami, bertafakkuh. Mudah-mudahan engkau bisa melampaui tahapan fikih hingga bisa mencapai level seorang faqihun nafs. Sebagaimana pernyataan al-fiqih, yaitu orang yang bisa menyimpulkan hukum-hukum syar'i berdasarkan kaidah-kaidah. Logika itu coret ya. Bukan logika. Tapi kaidah. Jauh sekali antara logika dengan kaidah. Menyimpulkan hukum syar'i dengan kaidah. Atau menjadi seorang faqihul badan sebagaimana istilah para ahli hadis. Perhatikan secara komprehensif ketika ada masalah-masalah yang datang dengan mengambil kesimpulan yang bersifat furu' berdasarkan kaidah-kaidah dasar dan memperhatikan kaidah-kaidah dan kriteria secara sungguh-sungguh. Perhatikan kaidah-kaidahnya. Fokuskan perhatianmu terhadap suatu masalah furu'. Furu' itu artinya cabang. Dengan memperhatikannya lalu memasukkannya ke dalam kerangka syariah yang bersifat umum, yaitu kaidah dan kriteria yang biasa digunakan. Seperti kaidah tentang kemaslahatan, mencegah mudarat, menghilangkan kesulitan, mengambil kemudahan, menutup pintu kilah. Kilah ini hilah. Yang ikut kemarin kajian di Istiqlal, apa itu kilah? Ngeles. Ya. Jangan ngeles, maksudnya gitu. Dan mencegah sarana menuju yang haram. Saya coba mengulang sedikit contoh di hari Sabtu kemarin, supaya antum yang juga datang bisa review, yang nggak datang tahu kemarin di Istiqlal kajian apa. Misalnya ada kaidah bunyinya, man nawas syarra fa innahu yu'aqabu bi naqidi niyatihi. Siapa yang menginginkan suatu keburukan, niatnya niat jelek,
maka dia akan dihukum dengan cara tidak mendapatkan tujuan niatnya. Dianulir apa yang dia mau. Saya kemarin beri contoh. Ya. Dan misalnya ini kejadian di masyarakat. Ada seorang anak membunuh ayahnya. Kemudian diadili, rupanya dia membunuh dikarenakan dia ingin cepat bapaknya mati, jadi dia dapat warisan. Terus dia pergi ke pengadilan menuntut warisan bapaknya. Pertanyaannya, secara hukum syar'i, secara kaidah yang tadi saya sebutkan, barang siapa meniatkan yang jelek maka dia dianulir dari niatnya. Berarti dia dapat warisan atau tidak? Tidak. Contoh yang lain. Kemarin saya contohkan, ada orang, kan kita kalau sedang puasa Ramadan kemudian safar, boleh nggak berbuka? Boleh. Terus ada orang mungkin karena syahwatnya lagi melonjak, dia ajak istrinya pergi ke kilo 50 dengan tujuan safar. Lalu dibatalkan di sana, kan safar. Kita bisa batal di sini, kita makan. Pulang supaya bisa berhubungan badan. Ya. Tujuannya mencari cara supaya hubungan badan dan makannya halal. Ya. Itu tujuannya. Tapi niat aslinya apa? Ya. Dia inginkan itu, padahal dia tidak. Safarnya bukanlah safar yang memang tujuannya safar. Tujuan safarnya adalah supaya bisa berbuka. Maka dia berdosa atau tidak berdosa? Berdosa. Kenapa? Tadi ada kaidahnya, barang siapa meniatkan keburukan, niat jelek, maka dia akan dianulir dari tujuan niatnya. Tujuannya dia cari kehalalan, malah yang dapat adalah haram. Saya kemarin contohkan yang lain, ada laki-laki menceraikan istrinya 3 kali. Secara hukum syar'i mereka harus berpisah dan tidak bisa kembali kecuali istrinya harus dinikahi dulu oleh laki-laki yang lain dan sudah disetubuhi. Ada seorang laki-laki mentalak 3 istrinya. Lalu dia bilang sama laki-laki yang lain, bisakah kau nikahi mantan istriku? Nanti jangan lama-lama ya, setelah itu ceraikan, biar saya pengen bisa kembali lagi sama dia. Apakah bisa kembalinya? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena niatnya adalah niat buruk dari pernikahannya istrinya. Ya, kadang-kadang bahkan orang itu disewa. Ya, disewa supaya menikahi mantan istri. Tujuannya supaya bisa kembali. Niatnya niat jelek dari pernikahan itu, maka dia tidak mendapatkan tujuan niatnya, yaitu bisa kembalinya. Ini tidak bisa dikembalikan. Paham gak jemaah? Ini menunjukkan bahwa kita perlu ketika belajar itu harus pakai kaidah-kaidah. Supaya nanti ada satu permasalahan kita bisa, meskipun tidak menemukan dalilnya, tapi kita paham, kita yakin dengan kaidahnya, maka kita bisa tahu hukumnya. Demikianlah, semoga engkau mendapat petunjuk ke jalan yang lurus selama-lamanya. Amin. Sungguh ini akan membantumu dalam situasi yang penting. Hendaklah engkau melakukan tafaqquh sebagaimana yang telah kujelaskan terhadap nas-nas syariah. Mencermati hal-hal yang berhubungan erat dengan penetapan hukum syariat dan memperhatikan tujuan-tujuan syariat. Jika engkau tidak memahami atau tidak pernah mendengar hal ini, maka waktumu akan terbuang sia-sia dan sebutan bodoh layak dibelabelkan kepadamu. Ini catat jemaah. Sebutan bodoh, saya kira bodohnya perlu diganti jadi awam saja. Sebutan awam layak dilabelkan kepadamu meskipun engkau sudah jadi dai. Kalau ada dai, ustadz, ceramah, khutbah, kemana-mana, tapi tidak pernah belajar kaidah, tidak pernah belajar usul, maka sejatinya dia masih awam. Ada seorang jadi dai, ngisi tahsin, ngisi bahasa Arab, kalau perlu ngisi daurah, terkenal bahkan, viral di mana-mana, Facebooknya, Instagramnya, YouTube-nya.
banyak yang melihatnya, banyak pengikutnya, followernya, banyak subscribernya, tapi orangnya belum pernah belajar usul, maka dia sejatinya sebenarnya masih awam. Ya. Karena usul itu ilmu penting dari seorang dai. Usul itu sangat penting untuk dimiliki oleh seorang dai. Karena dia akan tahu berbagai hal. Maksud saya dia akan tahu banyak hal beserta hukumnya bila dia paham terhadap kaidah-kaidah dan usul. Saya contohkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu qiblata wa la tastadbiruha." Jika engkau pergi buang air, datang ke ghaid, datang ke tempat untuk buang hajat, maka janganlah buang hajat ke arah kiblat, jangan pula membelakanginya. Sudah paham ini? Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lainnya juga sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ketika suatu hari beliau buang air di rumahnya Hafsah, dan Hafsah itu adalah istrinya beliau sendiri. Beliau buang air terlihat secara tidak sengaja oleh saudara iparnya, yaitu Abdullah bin Umar. Hafsah ini anaknya Umar. Hafsah punya saudara yaitu Abdullah. Abdullah lagi naik ke atas ke sebuah tempat tinggi, secara tidak sengaja melihat Nabi SAW di bawah sedang buang air membelakangi kiblat. Nabi bilang, jangan hadap kiblat, jangan membelakanginya. Suatu hari Nabi SAW terlihat membelakangi kiblat. Kalau orang awam dapati dua hadis ini di satu kitab, keterangannya jelas sahih. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka simpulkan? Apa kesimpulan antum? Kira-kira Nabi bilang jangan hadap kiblat, jangan belakanginya. Nabi kelihatan Ibnu Umar membelakangi kiblat. Kira-kira antum simpulkan apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Nabi membelakanginya. Ayo. Apa kesimpulan itu? Boleh kalau ada penghalangnya. Dapat dari mana? Kesimpulan dari mana itu? Apa kesimpulan itu? Kalau kesimpulannya orang liberal gampang. Itulah, ini kesimpulan orang liberal. Itulah, Nabi itu meskipun sahih tidak harus diikuti. Karena kadang-kadang beliau itu pelin-pelan. Dan ini perkataan-perkataan kufur. Mengatakan Nabi pelin-pelan itu kufur. Itulah, Nabi itu memang orang yang pelin-pelan. Makanya meskipun sahih itu kita tidak harus mesti ikut hadis. Ini kata siapa? Orang liberal. Ini pemikiran yang bisa membuat orang yang mengatakan jadi murtad. Ya. Dan ini pemikiran banyak orang. Gimana ya? Gimana? Di situ kita butuh kaidah. Di situ kita butuh belajar kaidah. Disitulah antum harus belajar usul. Karena kalau antum belajar usul, belajar kaidah, maka insya Allah antum akan dapati dengan mudah kesimpulan-kesimpulan hukumnya. Misal, itu kata Nabi SAW, jangan hadap kiblat, jangan belakangnya, itu ucapan. Paham? Sedangkan perbuatan Nabi yang dilihat oleh kejadian dilihatnya oleh siapa tadi? Abdullah bin Umar, itu adalah perbuatan. Ada kaidah tarjih yang mengatakan bila terjadi seolah-olah pertentangan antara ucapan Nabi dengan perbuatannya, maka dahulukan ucapan. Karena bisa jadi sebuah perbuatan itu khusus buat Nabi. Perlu diketahui ada banyak hal pada diri Nabi, pada kejadian sirahnya Nabi, kita dapat itu khusus buat Nabi.
Misal Nabi beristrikan lebih dari 4. Itu khusus Nabi. Orang yang setelahnya tidak boleh. Orang yang selain beliau tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa kalau Nabi mengucapkan sesuatu yang ucapannya seolah-olah bertentangan dengan perbuatannya, maka dahulukan ucapannya. Karena ucapan Nabi itu jelas buat kita, sedangkan perbuatannya bisa jadi khusus buat beliau. Ini kaidah. Antum hanya akan bisa dapatkan itu di kitab-kitab usul fiqh. Tapi lagi-lagi belajar kaidah harus belajar apa? Bahasa Arab. Sebenarnya kesimpulannya, akhi siapa namanya? Jadi lupa saya. Rio. Kesimpulannya dia sebenarnya benar menurut satu pendapat, yaitu Nabi SAW itu melarang kita untuk membelakangi kiblat atau menghadapnya itu kalau di lapangan terbuka. Seperti misalnya pipis di lapangan sepak bola. Ya, ada pemain sepak bola kebelet pipis, tunggu dulu, pipis di sebelah gawang. Misalnya. Anggaplah gitu, itu terbuka. Maka tidak boleh, itu yang dilarang Nabi. Tahu dari mana? Saya kan tadi tanya, tahu dari mana itu kesimpulannya? Jawabannya, karena hadisnya itu menceritakan Abdullah bin Umar naik ke sebuah dinding melihat Nabi dalam rumah. Ini menunjukkan bahwa kalau dia di dalam sebuah bangunan ada dindingnya seperti WC kita yang ada zaman sekarang, maka boleh menghadap kiblat, boleh membelakanginya. Tapi kalau seandainya itu di ruang terbuka, maka tidak boleh. Ini kaidah yang diterapkan oleh sebagian ulama yang lain. Ada yang menerapkan kaidah yang lain. Ada yang mengatakan begini, Nabi SAW melarang, hukum asalnya haram. Nabi melakukan, itu memalingkan hukum haramnya menjadi makruh. Sehingga kesimpulannya adalah pipis, BAB, menghadap kiblat, membelakanginya, itu hukumnya makruh. Berarti ada berapa model kesimpulan hukum? Jemaah, pusing kah? Enggak? Enggak kan? Harusnya sih enggak pusing ya. Saya ulang. Nabi bilang jangan apa? Antum menjawab. Nabi bilang soal buang air. Apa kata Nabi? Jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Sudah? Suatu hari Nabi terlihat oleh siapa? Abdullah bin Umar. Apa yang terlihatnya? Nabi pipis membelakangi kiblat. Hadis yang ucapan Nabi dengan perbuatan Nabi bertentangan enggak? Bertentangan. Kalau kata orang liberal apa? Nabi pelin-pelan, nyuruh tapi dia enggak kerjakan. Dan ini perkataan berbahaya. Sedangkan orang yang mengerti ilmu usul, dia akan punya kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan ulama. Ada yang mengatakan, apa tadi katanya? Yang dilarang tadi bentuknya ucapan. Sedangkan yang tadi melakukan itu adalah bentuk perbuatan. Dan mana yang lebih dahulukan? Ucapan Nabi atau perbuatan Nabi? Ucapan. Kenapa ucapan didahulukan? Karena ucapan itu untuk kita, sedangkan perbuatan bisa jadi khusus Nabi. Ada juga yang mengatakan kalau di dalam dinding boleh enggak? Di dalam WC yang tertutup boleh enggak? Boleh. Kalau yang enggak boleh jadi di mana? Lapangan terbuka. Tahu dari mana itu kesimpulan? Nabi pipisnya di mana? Dalam rumah. Paham ini? Ada juga yang mengatakan Nabi melarang. Hukum asalnya larangan apa? Haram. Tapi Nabi melakukan. Berarti ini dalil yang memalingkan haram menjadi apa? Makruh. Paham ini? Saya pribadi lebih condong pendapat yang mengatakan tetap terlarang baik dalam ruangan maupun di ruang terbuka. Tetap dilarang. Kalau bisa, maksudnya kalau bisa dihindari. Jadi bagaimana kesimpulannya? Jawabannya makruh tadi. Dibenci. Ya. Wallahu a'lam. Maka saya ringkaskan tadi ini. Jika antum belum belajar ilmu usul, maka sebenarnya antum masih awam.
Tapi ya qadarullah, tidak apa-apa lah masih awam, yang penting terus belajar. Dan ingat, setiap kali antum belajar, pastikan ustadznya, kalau misalnya ustadznya bicara hukumnya antum pengen tahu dalilnya, datangi ustadznya. Ustadz, tadi katanya boleh. Iya, dalilnya apa? Ya, dalilnya apa? Makanya antum yang ikut channel saya, channel tanya jawab, saya tulis di situ boleh, tidak boleh. Terus ada catatan kan bawahnya, NB. Ini hanya tanya jawab ringkas. Siapa yang mau tahu dalilnya, maka ketemu di kajian. Ya. Karena saya tidak mau itu panjang lebar, itu ada yang bertanya saja, tak pernah kajian. Hanya memanfaatkan media sosial. Ini enggak ada penghargaan terhadap ilmu. Sedikit lagi, sifat inilah yang memberimu pembeda spesifik dan standar yang benar tentang pencapaian ilmu dan kemampuan menyimpulkan hukum. Seorang ahli fikih adalah orang yang menghadapi suatu peristiwa yang tidak ada nas mengenainya, lalu menyimpulkan hukumnya. Ada seorang ahli balaghah. Dia bukanlah orang yang bisa menyebutkan kepadamu klasifikasi dan pembagian balaghah. Akan tetapi orang yang memahami balaghahnya berfungsi ketika membaca kitabullah, lalu mengeluarkan berbagai aspek balaghah tersebut dari simpanan ilmunya. Begitu juga ketika menulis atau berkhutbah, dia bisa merangkai kalimat-kalimat yang indah. Demikianlah dalam seluruh bidang ilmu. Saya ringkas, hendaklah kita ketika belajar agama jangan cuma sekedar tahu kesimpulan hukum. Usahakan untuk bisa tahu dalilnya apa. Tanya kepada ustadznya. Kemudian kata ustadz itu bukan dalil. Dalil itu adalah nas Al-Quran maupun sunnah di balik perkataan si ustadz. Maka jangan pernah antum membantah dengan orang lain hanya dengan berbekal kata ustadz. Itu tidak ilmiah. Yang harusnya dilakukan adalah Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, dan saya mendengar penjelasan ini dari kata ustadz anu. Nah, itu masih bisa diterima. Kata ustadz anu, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Jadi antum bisa menukilkan perkataannya dengan membawakan dalilnya, bukan cuma kesimpulannya saja. Kemudian hendaklah seseorang menyimpulkan suatu hukum bukan dengan nafsunya. Jangan mencari yang enaknya saja, tetapi cari dengan dalilnya, meskipun ternyata bertentangan dengan hati. Misal antum bekerja di sebuah tempat yang ternyata itu riba, akuilah itu riba dan segera cari yang lain, dan jangan ngeles. Jangan cari alasan untuk membenarkan. Kalau sudah tahu itu riba, selesai, tinggalkan. Kalau ternyata ini terlarang toh, dan sudah diberikan dalil-dalil dan kaidahnya, maka simpulan itu terlarang, meskipun ternyata antum belum bisa meninggalkannya. Seperti musik, sudah diberikan kaidah-kaidahnya beserta dalil-dalilnya. Misalnya, anggaplah misalnya masalah jenggot. Rasulullah SAW bilang, wa'fu liha, biarkan jenggotnya. Kaidahnya adalah itu datang dalam bentuk perintah. Hukum perintah, hukum asalnya adalah wajib. Meskipun ternyata misalnya antum polisi, antum harus memotongnya. Simpulkan dulu dalam hati, pokoknya itu wajib. Adapun saya belum bisa memeliharanya karena faktor pekerjaan misalnya, yakinilah antum berdosa. Yang penting gak ngeles. Karena kalau ngeles dosanya 2. Yaitu sudah tak melaksanakan, ngeles lagi. Paham ini? Dan yang terakhir, selama belum belajar usul, maka sejatinya seseorang itu tetap dikatakan awam. Maka harus belajar usul. Tapi kalau belajar usul harus dengan bahasa Arab. Tidak akan bisa belajar bahasa Arab kalau belum lancar ngaji. Ya. Maka mendingan ngaku awam. Ya. Mengaku awam, belajarlah mengaji, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jangan malu untuk dikatakan seorang yang awam. Tapi ingat, awam itu juga perlu rendah hati. Jangan pernah bilang, menurut saya yang awam ini, ya, itu meninggikan diri, ya, pada yang bukan makomnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, kemanakah saya belajar tahsin? Jawabannya kepada ustadz-ustadz yang bisa ngajari antum tahsin. Ya. Banyak kok. Ustadz, nanti kalau belajar bahasa Arab kemana? Ngajari ke ustadz-ustadz sunnah yang ngajari bahasa Arab. Ada Ustadz Zulfadli, antum bisa tanya, bisa minta beliau untuk ngajarin antum tahsin. Ada teman-teman kemarin ya,
dari ITK. Kami belajar tahsin ke siapa ya? Coba ke Ustadz Zulfadli. Nanti bikin kelasnya hari ini tahsin, hari besok bahasa Arab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah bersentuhan dengan istri setelah berwudu? Apakah membatalkan wudu? Jawabannya tidak membatalkan wudu. Nabi SAW berwudu di rumahnya. Kemudian berangkat ke masjid dan sebelum berangkat mencium istrinya. Dan kita ketahui di zaman dahulu masjid tak punya tempat wudu. Di mana kira-kira kalau seandainya itu membatalkan, di mana kira-kira Nabi memperbarui wudunya? Masalahnya Nabi wudu, cium, pergi. Dan di masjid nggak ada tempat wudunya. Berarti kesimpulannya, mencium istri setelah berwudu batal atau tidak? Tidak. Yang batal adalah kalau cium istrinya orang. Selain batal, berdosa. Bagaimana cara menyikapi ada dua ustadz yang berbeda pendapat tapi masing-masing punya dalil yang kuat? Antum tahu dari mana dia punya dalil yang kuat? Bagaimana cara menilainya? Ya. Tapi anggaplah antum tahu, itu dalilnya sama-sama kuat. Misalnya itu sahih. Oke. Sekarang menyikapinya ketika mereka berbeda pendapat bagaimana? Oh, seperti masalah tadi. Kan dalilnya sama-sama sahih nih. Larangan membelakangi dan menghadap kiblat. Sama perbuatan Nabi yang membelakangi kiblat. Kan sama-sama sahih. Ada ustadz yang bilang gini, maka kesimpulannya hukumnya makruh. Ada ustadz yang bilang maka jamaah boleh kalau di dalam ruangan. Tapi kalau di luar ruangan maka tidak boleh. Kesimpulannya berbeda. Paham ini? Tapi dalilnya sama-sama kuat. Maka saya jawab, antum pilih yang mana yang paling menenangkan hati dan antum melihat yang mana yang nampaknya lebih wara', lebih menjaga dirinya dari yang haram, yang lebih berilmu dari sisi kaidah dari kedua ustaz tersebut. Catatan besar, jangan pernah hadir di kajian ustaz itu lalu menukil namanya atau menukil di ustaz itu lalu menukil namanya. Ustaz, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kata Ustaz Abdurrahman di kajian beliau gak boleh. Tidak boleh menukil namanya. Karena itu potensi mengadu domba. Paham? Bagaimana ketika menyampaikan sesuatu dengan dalil kepada orang yang salah dalam beramal? Mereka selalu mengatakan ini kan baik. Jawabannya, antum kuasai beberapa dalil tentang bahwa niat baik saja nggak cukup. Misalnya dalil tentang perbuatan Abu Burdah bin Niyar yang menyembelih hewannya sebelum sholat Id. Nabi bilang, kambingmu kambing biasa, syatuka syatu laham. Padahal niatnya baik. Apa niatnya Abu Burdah? Saya sering sampaikan hadis ini kan. Ya. Ada sahabat yang menyembelih sebelum sholat Id, sebelum Idul Adha. Apa tujuannya? Untuk bisa bagi-bagi makanan. Tujuannya baik enggak? Baik. Tapi Nabi menerima tidak? Tidak. Ya. Contoh yang lain misalnya cerita tentang 3 sahabat Nabi yang datang kepada istri Nabi. Mereka bertanya tentang perbuatan Nabi di rumah. Setelah diceritakan isi atau setelah diceritakan perbuatan Nabi di rumah, mereka berkesimpulan, wah ternyata ibadahnya Nabi biasa-biasa aja. Lalu ketiganya mengatakan, kalau gitu kita kejar Nabi. Pahalanya, posisi surganya dengan beramal dengan amal yang tidak dikerjakan Nabi. Supaya kita nanti bisa mengejar beliau untuk bisa sama-sama masuk surga. Maka yang satu mengatakan, aku mulai hari ini akan puasa nggak pakai buka. Yang satu mengatakan, mulai hari ini aku akan sholat malam nggak pakai tidur. Yang satu lagi mengatakan, mulai hari ini aku akan membujang. Ya. Apakah setelah didengar oleh Nabi, apakah Nabi bilang bagus, begitu?
Nah, Nabi bilang man raghiba an sunnati falaysa minni. Kalian yang bilang begitu ya, ndak mau ini, ndak mau ini, ndak mau ini. Ketahuilah saya lebih bertakwa daripada kalian. Tapi saya puasa tetap buka, saya sholat malam tetap tidur, saya menikahi wanita. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Padahal niatnya baik nak? Baik. Hafalkan minimal 2 dalil itu saja. Dari situ antum bisa menyimpulkan bahwa niat baik saja nggak cukup. Harus ada sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi SAW. Ustadz anak dan suami baru ngaji, alhamdulillah. Daripada nggak ngaji-ngaji. Semoga istiqomah. Semoga suaminya mana suaminya ini? Nggak tahu siapa yang nulis. Saya dan suami baru mengaji dan sudah tahu musik itu haram. Alhamdulillah. Di rumah masih ada 2 gitar yang selalu dimainkan suami. Na'udzubillah. Setiap hari. Siapa suaminya ini? Gak ada namanya lagi. Apa yang harus Anda lakukan terhadap gitar itu? Diberikan ke orang lain takut berdosa. Iya, gak boleh diberikan ke orang lain. Karena dihibahkan nanti digenjreng juga. Ustadz, kalau saya jual dan duitnya saya pakai buat disumbangkan ke pesantren atau pembebasan lahan masjid, boleh gak? Haram. Kenapa? Menjual yang haram. Meskipun tujuannya baik, tetapi permasalahannya nanti ketika dijual sama orang yang membeli dia apakan? Digenjreng juga. Jadi tidak ada pilihan lain untuk gitar kecuali dengan cara dibakar, dihancurkan. Bilang sama suami, semoga suaminya hadir. Jadi nanti kalau pulang, tuh kan Bi, apa kataku, gitu kan? Banyak kasus perokok pasif meninggal dunia. Apakah perokok aktif yang memberikan mudarat dengan membuang asap ke perokok pasif dihukumi dengan cara dihukumi membunuh? Jawabannya enggak. Membunuh itu ini, tikam, cok, matilah dia. Dia tidak punya pilihan lain kecuali terbunuh. Adapun orang merokok, kita duduk di sebelahnya, kita punya pilihan. Iya atau tidak? Pilihannya apa? Jangan menjauh. Bilang dulu, maaf mas, ini tempat umum. Jangan antum menjauh. Jangan dibiasakan itu. Usahakan ngomong dulu. Maaf mas, rokoknya kemana-mana. Ini tempat umum ya. Oh iya, maaf. Jangan gini, jangan jauh. Keenakan buat perokoknya. Ya. Dan itu mental-mental yang harusnya kita hilangkan. Harus ngomong. Jangan mau antum dirugikan. Duduklah saya bersama Ustadz Sofyan Baswedan di pagar kota Madinah, di pagar Masjid Nabawi. Ada orang ngerokok. Anginnya pas ke muka kami. Saya duluan yang negur. Akhi, dukhan, haram. Ketawa dia, haram. La, makruh. Ustaz Sufyan nambahin, ya akhi, haram. Wahada biladul haram. Syuf, Masjid Nabawi. Ini tanah haram. Lihat, itu Masjid Nabawi. Wa tatudakhin haulah. Kamu Kamu merokok di sekitarnya. Terus akhirnya dia bilang, dia enggak mau pergi. Akhirnya saya bilang, ya akhi, la tukhriju, tashrabu. Jangan please, jangan dibuang. Jangan ditiup, ditelan. Ketawalah dia. Tafaddal, dakhin, silakan kamu mau rokok. Lakin ishrabu. Tapi ditelan, jangan dikeluarkan. Tukhriju, syuf, ar-riyah ila huna. Itu anginnya semua ke arah sini. Jangan mau antum yang pergi. Pergi yuk. Ada orang ngerokok. Jangan. Ya, itu mental kurang itu. Ya. Kalau di tempat umum, antum harus bilang dulu. Pergilah saya ke Samarinda, naik di bis yang Rp23.000 itu. Ya. Sini ngerokok, situ ngerokok, diagonal ngerokok, depan ngerokok. Pertama tutup muka dengan dengan jaket. Lama-lama kehabisan nafas juga. Karena nggak ada AC-nya, panas ini.
Akhirnya saya tunggu, alhamdulillah berhenti merokok. Nggak lama ngerokok lagi. Yang sini ngerokok, ke belakang anginnya. Ya. Akhirnya ketika yang satu mau merokok, dia mengambil kotaknya, ya. Dia ambil kotaknya, sudah dibuka itu kotaknya. Saya pegang tangannya. Mas. Rokoknya ke sini, Mas. Mohon jangan merokok. Mohon jangan merokok. Oh iya, maaf. Ditutupnya kotak rokoknya. Diambil permen, makan. Nggak lama, ini berhenti. Kok bawa rokok lagi? Oh, dari kacanya yang besar itu, sopirnya lupanya juga. Nah, dari kaca yang di spionnya kan besar banget tuh. Kelihatan tuh dia ngerokok juga. Asapnya masuk ke jendela saya. Ya. Jangan dibiasakan. Saya pergi ke Madinah. Saya lupa Madinah atau Mekah. Saya duduk di belakang, di bis bagian belakang. Nggak lama ada orang ke belakang, duduk di belakang sambil ngerokok. Karena hidung saya ini sensitif, saya ke belakang. Saya lihat, ngerokok. Ya Syekh, karena saya lihat orangnya tua. Ya Syekh, la tashrabud dukhan. Jangan merokok. Itu haram. Ya akhi, khamsa daqa'iq. 5 menit aja. Saya bilang, "Syuf, la tanafas khamsa daqa'iq." Saya disuruh tahan nafas 5 menit. Ya mata nafas. Saya gimana cara bernafasnya? Ya. Mati. Gak ada lagi rokoknya, saya tidur. Gak lama dia ngerokok lagi. Mungkin melihat saya tidur, dia ngerokok lagi. Dia bangun, saya bangun lagi. Ya Syekh, la tashrabud dukhan. Jangan merokok. Akhirnya dia berhenti. Maka kesimpulannya, kalau ada ngerokok, antum jadi perokok. Antum bukan perokok pasif. Antum jahil. Kurang. Mentalnya kurang keras. Harusnya jangan mau jadi perokok pasif. Di tempat umum antum ngomong, ini tempat umum Mas, mohon jangan merokok ya. Mohon maaf Mas, merokoknya mungkin di sebelah sana kan. Ini tempat umum soalnya. Dalam taksi, mikrolet, ada orang jangan mau. Antum bilang sama dia, maaf Mas, merokoknya mengganggu. Jangan antum yang turun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.